ahsiban nasu an yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang mengira dirinya sudah beriman padahal dia diuji? Jadi orang beriman itu diuji. Dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita, kemudian beri pilihan di waktu pagi, apakah berangkat ke pasar atau berangkat ke masjid. Ini ujian. Orang-orang yang langsung berangkat ke pasar, dia bergerak membawa bendera syaitan. Sedangkan orang-orang yang bergerak menuju masjid, inilah orang-orang yang bergerak membawa bendera iman. La ilaha illallah. Nah, kita bersyukur kita semua yang hadir di masjid ini diberi kekuatan untuk menghantarkan bendera iman. Sebenarnya pagi ini yang bertugas untuk bayar subuh Pak Wali Kota. Mungkin beliau ada kesibukan, Amir meminta saya menjadi ibadah. Pak Imam, BKM dan seluruh jemaah Masjid Ar-Rahman yang saya muliakan. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita senantiasa menjadi imam masjid insyaallah. Hadirin yang mulia, kalau ada orang datang ke rumah kita ngetuk-ngetuk, Assalamualaikum, buka pintu. Siapa? Saya Abdullah. Kita bersaudara. Wah, saya nggak kenal kamu. Tutup pintu. Nggak kenal. Ini orang tidak beriman. Pindah ke rumah yang kedua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Abdullah, kita bersaudara. Oh iya, kita bersaudara, tapi sekarang lagi ada COVID, jadi lain kali. Pindah ke rumah yang ketiga. Assalamualaikum. Saya Abdullah, kita bersaudara. Iya. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan orang. Innamal mu'minuna ikhwah. Nabi katakan al-muslim akhul muslim. Orang Islam bersaudara dengan sesama muslim. Oh iya, mari kita silakan. Cuma tidak ada makanan di rumah saya, jadi silakan. Oh enggak. Ini ada imam. Ada orang yang diketok rumahnya berikut. Assalamualaikum. Salam. Saya pula kita terus. Oh benar. Ahlan wasahlan. Selamat. Engkau datang kepada alamatnya. Apa yang saya makan itu yang kamu makan. Apa yang saya minum itu yang kamu minum. Kita ini memang bersaudara. Sama-sama punya kalimat la ilaha illallah. Kami bersama Pak Wali ke Tanbar, satu kota di sana. Kami diterima oleh ketua adat. Ketua adat menjelaskan bahwa adat Melayu di sini, rumah-rumahnya itu selalu ada 3 pintu. Pintu depan untuk tamu lelaki, pintu samping untuk tamu perempuan. Kemudian ketua adat awalnya nanya, terus pintu belakang. Dengan tersenyum ketua adat menjelaskan bahwa pintu belakang kalau tamu datang ke rumah kami, sedangkan di rumah kami tidak ada gula, maka pintu belakang itu kami gunakan untuk diam-diam kabur ke rumah tetangga untuk minjem gula, untuk menjumpai kepada tamu. Di rumah nasinya kurang, kami gunakan pintu ketiga yang belakang itu, diam-diam kabur ke rumah tetangga, pinjam nasi, suguhkan kepada tamu.
adat Melayu. Ini adalah adat Islam. Nabi SAW katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kamu sampai kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Jadi kedatangan tamu adalah ujian iman. Para sahabat pernah menemui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menangis terseduh-seduh di dekat masjid Nabi, sampai orang tanya, wahai Ali, kenapa kau menangis? Maka Sayyidina Ali katakan, mungkin aku telah buat satu kesalahan sehingga Allah Ta'ala marah kepada saya. Kenapa? Sudah 1 minggu ini tidak ada tamu datang ke rumah saya. Sayyidina Ali tidak kedatangan tamu selama seminggu, itu menangis, sedih. Karena beliau paham kedatangan tamu adalah kedatangan malaikat rahmat. Maka dalam kitab Fadilah disebutkan bahwa 1 orang tamu datang membawa 70.000 malaikat rahmat. Dan tamu apabila dia makan di rumah kita, dia makan jatah rizkinya sendiri, karena rizki ini tidak pernah bisa tertukar. Dia makan jatah rizkinya sendiri. Tapi ketika tamu pergi, maka dia pergi membawa dosa-dosa ahli rumah. Bahkan dikatakan walaupun ahli rumahnya 1000 orang. Subhanallah. Kalau ahli rumah 1000 orang tidak mungkin 1 rumah, 1 kampung, 1 masjid. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam ini dengan saling berkunjung satu sama lain, saling memuliakan satu sama lain. Saya ngeri semalam Pak Wali katakan bahwa kenapa umat Islam hari ini dihinakan? Karena mereka sendiri tidak saling memuliakan satu sama lain. Saudara-saudara seiman dihinakan. Akhirnya dia dihinakan Allah Subhanahu. Dulu para sahabat mereka saling memuliakan satu sama lain. Ada seorang tamu datang ke masjid Nabi, dan kebiasaan Nabi SAW apabila tamu datang maka dia akan periksa dulu rumahnya, ada nggak makanan untuk disuguhkan kepada tamu. Maka 1 orang diutus untuk mendatangi rumah Nabi. Rumah Nabi bukan 1, pada saat itu ada 9. Rumah nomor 1 didatangi, ditanya, wahai ummul mukminin, apakah ada makanan? Tidak. Rumah kedua, apakah ada makanan? Tidak ada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rumah Nabi malam itu tidak ada makanan. Kita ini subhanallah, makan kenyang. Maka Nabi takazatan. Nabi SAW tanya kepada jemaah masjid, oh hai sahabat-sahabat, adakah di antara kalian yang punya makanan di rumahnya? Pada saat itu peceklik, tidak ada yang punya makanan juga. Nabi tidak punya makanan di rumahnya, sahabat-sahabat juga tidak punya makanan di rumahnya. Nabi sampai tanya 3 kali, adakah di antara kalian yang punya makanan di rumah? Bawa tamu saya. Setelah bertanya 3 kali, 1 orang angkat tangan dengan ragu-ragu. Dia katakan, ya Rasulullah, saya akan bawa. Maka dibawa orang ini ke rumah. Sampai di rumah dia tanya istrinya, istriku sayang, apa ada makanan di rumah? Kata istrinya, ada, tapi untuk anak kita, untuk kita juga tidak ada. Itu keadaan di masa Rasulullah SAW. Keadaan di masa-masa perjuangan. Kata suaminya, kamu masak, tidurkan anak kita. Nanti ketika kamu hidangkan makanannya, kamu pura-pura betulkan lampu, matikan lampu.
Ini sandiwara yang dibuat oleh sahabat ini. Karena dia tahu jumlah makanannya sedikit. Istrinya ini solehah, mungkin sudah keluar masuk taat kepada suami. Dia tidurkan anak, dia masak, kemudian dia hidangkan, kemudian pura-pura membetulkan lampu, ternyata dimatikan. Ketika lampu mati itu, ketika lampu mati, maka tuan rumah pura-pura makan, ngecap-ngecap, padahal tidak mati. Sampai habis makan, kenyang kamu. Tuan rumah lapar, istrinya lapar, anaknya lapar. Keadaan pada awal-awal masa perjuangan. Pergi ke masjid subuh, Nabi tanya, siapa yang bawa tamu saya semalam? Ini sahabat itu getar. Dia nggak berani menjawab karena disuguhkan makanan, tidak ada randang baladonya, tidak ada sayur sopnya, tidak ada ikan batiknya. Dah habis, cuman yang direbus-rebus itulah mungkin gandum, itu saja tinggal. Mungkin pakai sedikit garam. Tak berani dia. Sampai Nabi tanya, siapa yang bawa tamu saya semalam? Maka dia diam. Sampai Nabi tanya, siapa yang bawa tamu saya semalam? Akhirnya dia kata, saya. Maka Rasulullah kabarkan bergembira, gara-gara kamu turun ayat dari langit, wa yukfiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sebenarnya mereka juga sangat berhajat, tetapi dia mendahulukan saudara. Inilah iman sahabat. Dan inilah iman yang kita mau pelajari. Kita keluar 3 hari, kita keluar 40 hari, kita keluar 4 bulan. Iman seperti ini yang kita mau pelajari. Itu sebabnya kita door to door, ketok pintu demi pintu. Karena iman seperti ini kita mau pelajari. Bukan tidak ada istri, bukan tidak punya anak, bukan tidak punya rumah. Di sini ada pengurus Masjid Al-Husna, masjidnya ketua MPR. Hari-hari jumpa dengan Bang Zulkifli Hasan. Tetapi subhanallah, dia mau meninggalkan istananya yang megah, meninggalkan kasurnya yang empuk, meninggalkan istrinya yang cantik, karena mau belajar hakikat kalimat la ilaha illallah. Bukan tidak ada masjid di Jakarta terus pergi cari-cari masjid di Bengkulu. Bukan tidak ada duit untuk nginep di hotel, bukan. Ingin mendapatkan iman. Perjuangan iman sekarang ini gampang. Dulu Masya Allah berhadapan dengan tombak, pedang, berhadapan dengan panah. Sekarang paling-paling berhadapan dengan wajah-wajah yang cemberut, wajah-wajah yang curiga, wajah-wajah yang tidak menyukai. Itulah tantangannya sekarang. Dan tidak apa-apa, memang usaha dakwah tantangannya. Nabi itu dikatakan kazzab, pendusta. Nabi yang dahulunya itu Al-Amin gelarnya. Begitu dia dakwah, langsung berubah. Al-Kazzab, kamu pendusta, kamu pembohong. Tuhan kami 360, hidup masih susah. Kamu bawa Tuhan cuma 1, bohong. Dikatakan pendusta. Nah, kalau ada orang mengatakan kita ini pendusta, saudara-saudara ini pendusta, itu sudah di jalan Nabi. Atau yang dikatakan orang gila yang ninggalin anak istri, ninggalin kantor. Kalau ada yang ngatain gila, Nabi dulu dikatakan majnun, dikatakan gila. Kalau ada yang ngatain gila berarti sudah di jalan Nabi. Ada yang marah-marahin. Oh, itu dulu Nabi dimarah-marahin. Berarti kalau ada yang marah-marahin itu berarti sudah di jalan Nabi. Ada yang ancam, ada yang boikot. Dulu Nabi diancam, dulu Nabi diboikot. Kalau ini kita alami berarti sudah di jalan Nabi.
Ada yang nyakitin. Kalau ada yang nyakitin, berarti sudah di jalan Nabi. Dulu Nabi disakitin sampai tanggal gigi beliau. Ada yang mau bunuh. Dulu Nabi mau dibunuh, dikejar-kejar. 100 pemuda dengan pedang terhunus mengejar beliau. Beliau lari sembunyi di Gua Sur. Kalau ada yang mau bunuh kita ini, ada yang mau bunuh saudara-saudara ini, berarti saudara sudah di jalan Nabi. La ilaha illallah. Ini bahagia. Jalan Nabi itu bahagia. Lanjutnya. Kita bersyukur ya Allah kenalkan kita sadar. Karena sebenarnya inilah yang dirindukan setiap orang, yang diinginkan oleh setiap orang. Karena jalan inilah jalan yang akan membawa kebahagiaan. Kata Imam Abu Ahmad bin Hanbal, seandainya para raja mengetahui kebahagiaan yang aku rasakan saat ini dalam perjuangan agama, niscaya para raja itu akan mengirimkan angkatan bersenjata untuk merampas kebahagiaan yang aku rasakan sekarang ini. Ini bahagia orang ya, usaha agama. Jangankan usaha agama, amal agama saja sudah bahagia. Apalagi usaha agama, coba. Orang sholat itu bahagia, orang zikir itu bahagia, orang baca Quran itu bahagia, orang sedekah itu bahagia, orang puasa itu bahagia, orang pergi haji itu bahagia, pergi umroh itu bahagia. Itu amal agama. Apalagi mengusahakan agama itu jauh lebih bahagia lagi. Dan hadirnya mulia. Untuk dapatkan kebahagiaan ini hanya jalan agama. Dan bahagia yang sempurna, bukan setengah bahagia yang kita inginkan, betul? Syaratnya 4. 1, iman. Kalau orang tidak punya iman, tidak bisa bahagia. Walaupun dia ngomong saya bahagia itu cuma mulutnya doang yang bicara. Coba tanya orang-orang yang baru masuk Islam, perasaan hatinya sebelum iman dan sesudah iman. Ada yang mu'alaf, kita mau tanya, gimana Pak perasaannya sebelum iman dan sesudah iman? Bagaimana rasa bahagia? Coba. Beda Pak. Beda. Yang jelas kan makin nafas kemarin itu dibanding sekarang kayaknya gimana gitu. Bumi dan langit. Coba ini mu'alaf nih, baru masuk Islam, dia bisa mengatakan bedanya sebelum iman dan sesudah iman. Terasa nggak bedanya Pak? Terasa. Jadi syarat bahagia itu yang pertama itu iman. Syarat yang kedua ilmu. Walaupun dia mengatakan bahagia tapi tidak punya ilmu, nggak bisa. Itu hanya di mulut saja. Syarat yang ketiga sejahtera. Mau bahagia itu. Syarat yang ketiga adalah sejahtera. Syarat yang keempat rendah hati. Ini syarat bahagia. Pertama iman, kedua ilmu, ketiga sejahtera, keempat rendah hati. Untuk dapatkan iman, jalannya jalan dakwah. Untuk dapatkan ilmu, jalannya jalan taklim. Untuk dapatkan kesejahteraan, jalannya zikir ibadah. Untuk dapatkan sifat rendah hati, jalannya khidmat. Understand? Yes. Dakwah, taklim, zikir ibadah. Okay. Orang kalau sombong nggak bisa bahagia, nggak bisa bahagia. Walaupun ilmunya tinggi. Iblis itu kurang apa ilmunya? Gurunya para malaikat. 70.000 malaikat berguru kepada iblis. Tapi tinggi hati.
Disuruh bersujud kepada Adam, dikatakan, ada saya bersujud kepada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Tinggi hati, sombong. Jadi nggak bisa bahagia orang sombong. Nah, bagaimana zikir ibadah mendatangkan kesejahteraan? Dulu sahabat jahil, musuhan, perang, miskin, sebelum iman, sebelum ilmu, sebelum ibadah, sebelum khidmat. Tapi sesudah 4 amal ini mereka buat, subhanallah, kehidupan mereka tepat. Dan itu dimulai dari kehidupan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Abu Bakar masih masa perjuangan. Tapi mulai pertengahan kehidupan Sayyidina Umar mulai datang. Balasan Allah mulai nampak. Raja-raja, kerajaan-kerajaan yang kuat, negara-negara superpower, Rom dan Parsi tunduk kepada sahabat. Jumlah sahabat tidak banyak. Lebih banyak penduduk kota Bengkulu daripada sahabat. Penduduk kota Bengkulu 382.000. Sahabat hanya sekitar 124.000. 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi negara-negara superpower tunduk, Rom dan Parsi tunduk. Mereka saling memuliakan satu sama lain. Karena mereka saling memuliakan satu sama lain, maka negara-negara di luar itu pun memuliakan mereka. Takluk mereka di hadapan sahabat. Tunduk mereka di bawah kaki sahabat. Harta-harta yang ada di Rom dan Parsi itu dihantar sebagai pajak ke kota Madinah. Datang kekayaan pada masa itu, kata Pak Cecep, sebesar 3.000 miliar dinar. Satu dinar itu lebih kurang 4 juta. Kali 3.000 miliar sama dengan 12.000 triliun. 12.000 triliun. 3 miliar kali 4 juta rupiah. 12.000 triliun. Utang Indonesia katanya sekarang ini 10.000 triliun. Masih sisa tuh kalau pinjam uang sahabat, masih sisa 2.000. 3.000 triliun, 12.000 triliun. Kalau 12.000 triliun ini dibagi kepada seluruh sahabat, setiap satu orang itu dapat jatah 96,7 miliar. Bayi baru lahir, nih rekening bank kamu 96,7 miliar. Nih buat kamu, baru ya. Engkongnya mau mati, nih engkong wariskan 96,7 miliar. Sejahtera kehidupan mereka. Masa perjuangan telah lewat, sekarang datang masa-masa yang luar biasa Allah bagi sejahtera. Sayyidina Umar pernah ketinggalan sholat berjamaah. Dia bayar denda atas ketinggalannya itu sebesar 200.000 dirham. 1 dirham itu, 1 dinar itu 1/7 dirham. Jadi kita punya 7 keping dirham baru sama dengan 1 dinar. Jadi kalau 4 juta dibagi 7 sama dengan 571.000 rupiah. Boleh pakai kalkulator. 4 juta bagi 7 sama dengan 571.000 rupiah. Dikali 200.000 sama dengan 114 miliar. Ketinggalan sholat berjamaah, denda untuk dirinya sendiri 114 miliar. Kalau uang 100.000 ditumpuk, 10 juta itu tebalnya 1 senti. 100 juta 10 senti. 1 miliar 1 meter. Kalau 114 miliar 114 meter.
Stadion Senayan itu panjangnya hanya 105 meter. Lebih panjang itu uang dendanya Sayyidina Umar daripada Stadion Senayan. Gara-gara ketinggalan satu sholat berjamaah. Coba. Pernah nggak kita denda diri kita ketinggalan sholat berjamaah? Jangan denda dia, denda 100.000 aja. Ini denda diri saya gara-gara ketinggalan sholat berjamaah. Ada yang pernah menunda diri? Gak datang lagi. Sholat aja masih bisa senyum-senyum. Ini membuktikan apa? Satu, Sayyidina Umar paham nilai sholat, paham harga sholat. Kita ini tidak paham harga sholat, sehingga azan berkumandang kita main-main. Yang kedua, negara sangat sejahtera. Kalau orang bisa sedekah miliar-miliar itu, kira-kira negaranya seperti apa? Negara sangat sejahtera. Ada satu orang nenek-nenek lewat. Tiba-tiba Sayyidina Hasan panggil, "Nek, sini. Masih ingat sama saya?" "Enggak ingat. Saya dulu yang singgah di rumah nenek. Nenek sembelihin kambing. Saya itu lagi pergi haji waktu itu." "Oh, kamu?" "Iya, Nek. Sekarang saya mau balas kebaikan nenek." "Apa itu?" "Ini saya kasih engkau 1000 ekor kambing." Bukan 1, bukan 10, 1000 ekor. Saya kasih 1000 ekor kambing dan dikasih lagi duit 1000 dinar. 1000 dinar itu 4 miliar. Kaget nenek itu mau pingsan. Udah dia tuntun kambingnya lewat rumah Sayyidina Husain. Siapa ini? Dia lihat, oh ini nenek yang dulu kami sembeli kambingnya. Dari mana kambing banyak sekali? Dari Hasan. Oh, itu dari kakak saya. Kasih bapak 1000. Terus ini dikasih duit juga 1000 dinar. Aku kasih juga engkau 1000 ekor kambing dan 1000 dinar juga. Udah 8 miliar itu duitnya. 2000 ekor kambing. Jalan lagi terus lewat rumah Abdullah bin Ja'far, sepupu Sayyidina Hasan Husain. Ditanya dari mana? Dari Hasan Husain. Berapa dikasih? Sekian. Aku kasih engkau 2000 ekor kambing dan 2000 dinar. Sekarang duitnya 16 miliar dan kambing 4000 dinar. Coba, kira-kira gimana itu kesejahteraan pada masa itu? Ada nggak orang di sini yang sedekah miliar-miliar? Kemarin waktu awal pandemi, Pak Wali Kota itu mengeluarkan duit miliaran itu apa? Kek mie apa? Itu mie sama apa? Beras kek mie ini. Beras kek mie terenak di dunia. Itu miliar-miliar dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bengkulu untuk rakyat, untuk seluruh rakyat Bengkulu. Ini untuk satu orang nenek-nenek tua, miliar-miliar. Setelah melalui masa perjuangan. Jadi sekarang kalau dicuekin, dianggap gila, dicemberutin, tenang aja. Nanti Allah akan balas dengan kesejahteraan. Bagaimana orang itu mau datang ke sholat berjamaah di masjid? Maka seperti yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat, selalu ada makanan di masjid. Jadi kita di sini bisa mainkan jurus singkong rebus. Jangan satu hari berlalu tanpa tersedia singkong rebus di masjid. Di zaman Nabi SAW, setiap rumah yang ada makanan, mereka selalu bawa ke masjid. Itu sebabnya para sahabat kalau lapar, mereka bukan cari warung Padang, mereka pergi ke masjid. Coba, kisahnya kita sudah baca semua. Ketika mereka lapar, mereka kemana cari makan? Para Jatinegara kalau lapar kemana cari makan? Masya Allah. Ampun ya Allah. Bedanya kita dengan sahabat di situ. Tapi kita mau
surganya lebih tinggi dari sahabat. Masya Allah, Bang Ali Wardana sudah datang. Sahabat kalau lapar mereka. Nah, gimana caranya? Kalau ada 50 rumah di sekitar masjid kita, dan katakanlah mungkin 25 rumah yang masak, 25 rumah itu dia dibeli di warung. Yang masak ini 25 rumah. Jadi kita ambil setengah. Kita minta ibu-ibu setiap masak lebihkan sepiring. Ibu-ibu setiap masak lebihkan sepiring. Kenapa lebihkan sepiring? Bawa ke masjid lebihnya itu. Kalau ada 25 rumah yang melebihkan sepiring, maka di masjid itu akan ada 25 piring makanan. Sederhana kan? Melebihkan sepiring. Namanya GLS, gerakan lebihkan sepiring. Ini kompleksnya. Coba. GLS bisa nggak nih kira-kira? Insya Allah. Sederhana. Amin. Boleh dari. Kita minta setiap rumah lebihkan sepiring. Kalau memang setiap makan nggak ada lebihnya, udahlah. Setiap hari sedikit kurangi makanan. Ayahnya kurangi 1/4, pindahkan ke piring yang kosong. Istrinya 1/4, pindahkan ke piring yang kosong. Anaknya 2, pindahkan ke piring yang kosong. Jadi ada lebih sepiring. Makanya 3/4. Lebihnya bawa ke masjid. Subhanallah. 25 piring tersebut. Dan kalau makanan sudah ada di masjid, oh, anak-anak sampai kakek-kakek itu senang berada di masjid. Kenapa orang cepat-cepat pulang dari masjid? Karena di masjid nggak ada singkong rebus. Coba kalau tadi kita umumkan, Pak jangan pulang, kita ada singkong rebus. Enggak, cepat-cepat pulang mereka. Salah kita nggak siapkan singkong rebus. Salah saya lah. Allah, salah saya ini. Besok harus ada singkong rebus di sini. Siapa yang bawa singkong rebus besok? Oh, dari Jakarta ya. Kalau dari sini lah. Singkong rebus. Besok pagi siapa singkong rebus? Kalau makanan ada, orang senang duduk-duduk ngumpul. Kalau orang sudah ngumpul, semua kerja dakwah ini gampang dibuat. Mau musyawarah ada orang. Karena tidak ada orang mau musyawarah siapa? Tembok. Alah. Orang itu suka ngumpul. Kenapa kafe-kafe ramai? Bisa ada makan. Walaupun bayar, mereka juga tetap ngumpul. Ada makanan. Kita lempar sepotong roti ke kolam, ikan ngumpul di situ. Iya kan? Pernah nggak? Lempar roti ke kolam, ikan ngumpul di situ. Lempar biji jagung ke lapangan, burung dari atas langit turun ke sini. Oh, makanan itu sihir, saudara-saudara. Nabi bersama sahabat sedang sholat Jumat. Nabi lagi khutbah di atas mimbar. Tiba-tiba terdengar suara Dihya bin Khilafah memimpin kafilah dagang membawa makanan. Dulu orang dagang bukan bawa kipas angin, handphone, enggak. Bawa makanan, dung. Itu satu masjid bubar semua. Tinggal 12 orang itu coba. Bisa dibayangkan di depan Nabi lagi khutbah di atas mimbar. Mungkin di antara mereka ada yang pernah melihat mukjizat keluar air dari tangan Nabi. Mungkin ada yang pernah melihat bagaimana pohon itu pindah membelah bumi sujud di hadapan Nabi. Mungkin di antara mereka ada yang pernah melihat Nabi membelah bulan. Tapi makanan datang bubar mereka. Coba baca di surat Al-Jumu'ah ayat terakhir. Jadi makanan itu sihir. Makanya orang itu takut kasih makan sama tabligh. Saya makan cuma sedikit, kamu hilang 3 hari. Saya makan setengah piring, hilang kamu 40 hari. Saya makan 1 piring, 4 bulan. Wah, saya makan nambah, gila. Kamu bakal pergi sama istri kamu, hilang dari kampung nih.
Kata Maulana Umar, memang iman itu dalam hati, tapi akarnya di perut. Kata Maulana Zubair Banggali, siapa yang pernah makan makanan kampung akan jadi tabligh. Dulu dikasih makan ya Pak. Jadi begitulah, untuk menarik umat sudah datang ke masjid, maka siapkan makan. Pengurus masjid gak boleh pelit. Kalau pengurus masjid pelit, jamaah masjid pelit juga. Hidup ini kan berbalas pantun. Habiskan duit masjid untuk siapkan makanan untuk jamaah. Nanti kalau jamaah protes, kenapa uang kita habis? Nah itu kamu makan. Kan kamu sendiri yang makan. Ada masjid saya dengar pengumuman Jumat, saldo kita hari ini 5.782.000.000. Ya Allah, saldo 5 miliar buat apa? Tidak bermanfaat bagi orang yang taruh duitnya di situ. Boroslah untuk melayani jemaah masjid. Pengurus masjid ini harus pemurah kepada jemaah masjid. Insyaallah ya. Insyaallah. Inilah yang akan mendatangkan. Nah, karena umat hari ini belum paham, maka kita harus ngajari. Jemaah bergerak ini harus berkorban dulu. Itu pengorbanan. Singkong rebus beli sementara terpaksa jemaah yang ngajarin orang-orang masjid. Nah, nanti kalau jamaah masjid ini sudah paham, insya Allah dia akan meneruskan perjuangan siapkan singkong rebus di masjid. Dan kalau masjid ini makmur, janji Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai. Satu kampung kalau orangnya iman dan takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Itu janji Allah Ta'ala. Berkah akan datang. Negeri yang kering kerontang, yang sejauh mata memandang pasir, batu, itu penduduknya bisa sejahtera karena amal agama yang mereka buat, ibadah yang mereka buat. Negeri yang hijau royo-royo, tanahnya subur, tanahnya gembur, tanamannya subur, sejauh mata memandang hijau royo, tapi penduduknya gersang. Sebabnya kata Pak Wali, karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Itu masalah. Kenapa lewati masjid? Karena tidak ada singkong rebus. Mereka singgah di kafe. Mereka melewati masjid karena tidak tersedia singkong rebus. Jadi petugas masjid, pengurus masjid harus bersifat dermawan. Jangan bikin menara tinggi-tinggi bisa habis duit 100 juta, tapi satu singkong rebus saja nggak bisa sediakan. Terlang. Jadi harus paham maksud didirikannya masjid. Bagaimana agar hidup aman. Walaupun masjidnya tidak ada, tapi orang ini ada iman, maka sholat bisa dibuat, amal bisa dibuat. Walaupun masjidnya besar, tapi tidak ada kesiapan iman, maka tidak ada yang mengisi masjid itu. Masjid besar di Cordoba itu lebarnya 134 meter, panjangnya 176 meter, tiangnya aja 1293 tiang. Tiangnya cuma berapa? Nggak ada 34 tiang. Masjid Cordoba 1293 tiang. Keran wudhu 1000 biji. Al-Quran terpatri 30 juz di dinding. Tapi karena tidak ada lagi usaha iman, tidak ada lagi usaha dakwah, maka masjid sebesar itu berubah jadi gereja katedral. Jadi bahaya kalau tidak usaha atas iman. Karena dengan singkong rebus itu. Maka insya Allah inilah kenapa kita pergi ninggalin kampung halaman kita ini, karena berusaha atas iman. La ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kepahaman kepada kita, dan karena rasa cinta kepada saudara kita, setiap kampung yang kita datangi, setiap masjid yang kita datangi, dengan kasih sayang kita ajak mereka untuk usaha atas iman.
usaha makmurkan masjid sehingga kesejahteraan pada kehidupan mereka atau kehidupan anak cucu mereka. Semua bersedia, insya Allah. Cambiabei.